Simone Inzaghi beri waktu libur sehari untuk para pemain. Setelah kemenangan penting 2-1 atas Fiorentina, Simone Inzaghi memberikan 1 hari penuh libur bagi para pemain Inter. Sementara Juventus bersiap menghadapi PSV di Liga Champions, para pemain Nerazzurri memiliki kesempatan untuk beristirahat sebelum kembali ke lapangan latihan besok. Besok, tim medis Inter akan mengevaluasi kondisi beberapa pemain yang mengalami masalah fisik. Marcus Thuram, yang keluar pada menit ke-28 karena cedera ringan di pergelangan kaki, tidak mengalami masalah serius. Cederanya hanya berupa benturan yang menyebabkan memar, sehingga ia hanya perlu istirahat dan latihan ringan sebelum kembali ke kondisi terbaiknya. Alessandro Bastoni juga sempat mendapat perhatian medis setelah pertandingan. Bek tengah itu terlihat menggunakan kantong es setelah keluar lapangan, namun laporan terbaru memastikan bahwa kondisinya tidak mengkhawatirkan dan ia baik-baik saja. Sementara itu, Marko Arnautovic masih harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan seberapa serius cederanya. Inter Milan dan Marseille akhiri perjanjian pinjaman Valentin Carbone lebih cepat. Inter Milan dan Marseille telah sepakat untuk mengakhiri perjanjian pinjaman mereka untuk penyerang berbakat Valentin Carbone di pertengahan musim. Pemegang gelar juara Serie A saat ini mengumumkan kembalinya pemain muda Argentina itu ke San Siro. Valentin Carbone bergabung dengan Marseille dengan status pinjaman selama 1 musim panas lalu. Namun, setelah hanya tampil 4 kali untuk tim asuhan Roberto De Zerbi, pemain berusia 19 tahun itu mengalami cedera yang mengakhiri musim. Memang, Carbone mengalami masalah lutut jangka panjang selama jeda internasional dengan Argentina. Carbone akan kembali ke Inter, efektif segera. Namun, proses pemulihannya belum berakhir. Ada kemungkinan Simone Inzaghi akan memasukkannya ke dalam skuad Piala Dunia antar klub Inter menjelang akhir musim. Namun sebelum itu, Carbone harus kembali bugar sepenuhnya. Memang, ia akan mempertahankan pekerjaannya di luar lapangan di Milan, berharap dapat menempatkan dirinya di bawah kendali Inzaghi sesegera mungkin. Sementara itu, Inter harus memutuskan apa yang harus dilakukan dengan pemain muda berbakat mereka. Mereka berharap masa peminjamannya di Stade Velodrome dapat melambungkan dia menuju ketenaran. Sayangnya, keberuntungan tidak berpihak pada Carbone, yang harus memulai dari awal lagi. Claudio Ranieri tegaskan pemilik Roma berinvestasi besar bagi klub. Pelatih AS Roma, Claudio Ranieri menilai pihak klub sudah mengeluarkan uang cukup banyak uang, sekarang giliran timnya yang harus membayarnya. Pelatih AS Roma, Claudio Ranieri memberikan beberapa pernyataan tentang kondisi keuangan klub setelah bursa transfer Januari, dan aturan pembatasan financial fair play yang harus dijunjung tinggi semua klub Eropa. Apa yang saya katakan tentang Friedkins itu benar. Mereka telah menghabiskan banyak uang dan sementara beberapa orang mungkin berkata, mereka menghabiskannya dengan buruk, ujar Ranieri. Entah itu benar atau tidak, mereka telah menginvestasikan uang itu. Saya tidak ingin membela siapapun, tetapi mereka telah menginvestasikan lebih dari 1 miliar. Dan mereka akan menghabiskan 1 miliar lagi untuk membangun stadion. Kita tahu bahwa FFP harus dihormati. Kita harus mampu meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran. Caranya, berusaha untuk menembus Eropa sehingga lebih banyak uang yang masuk, terutama dari sponsor dan kompetisi. Ada banyak hal yang perlu kami evaluasi, sehingga kami dapat menghasilkan lebih banyak uang. Orang Inggris mengatakan hal yang luar biasa tentang kami orang Romawi, Roma tidak dibangun dalam sehari. Jadi berikan waktu kepada klub untuk melakukan apa yang ada dalam pikiran mereka. Ketika ditanya apakah menurutnya pihak Giallorossi akan berhasil dalam misi mereka untuk meningkatkan performa tim sambil memangkas biaya semaksimal mungkin, Ranieri hanya berkata, saya sungguh berharap demikian. Kunci sukses Inzaghi bisa revans atas Fiorentina. Inter Milan cukup membenahi satu faktor krusial untuk sukses membalas dendam dalam 4 hari. Tekanan untuk Inter Milan pada laga lanjutan Liga Italia dalam sepekan terakhir memang begitu berat. Inter Milan harus melakoni laga melawan Fiorentina yang sempat tertunda. Tim asuhan Simone Inzaghi menelan kekalahan 0-3 pada pertemuan tengah pekan lalu. Selang 4 hari, Nerazzurri harus berjumpa dengan lawan yang sama. Laga tersebut sangat krusial dalam perjalanan Inter Milan meraih gelar Liga Italia musim 2024 hingga 2025.
Pelatih Inter, Simone Inzaghi, dituntut untuk membalas dendam atas kekalahan pada pertemuan sebelumnya. Apalagi, Napoli yang menjadi pemimpin klasemen kehilangan poin setelah berjumpa dengan Udinese. Kondisi ini bisa dimanfaatkan Inter Milan untuk semakin menekan sang rival. Inzaghi sukses menjalankan misinya dengan meraih kemenangan 2-1 atas Fiorentina. Usai laga, pelatih asal Italia tersebut mengungkapkan faktor kesuksesan timnya dalam membalas dendam. Kami menghadapi Fiorentina dengan cara yang sama, ucap Inzaghi seperti dilansir bolasport.com dari ESPN. Hanya saja, kami lebih cepat dan pandai dalam mengatur bola, kata Inzaghi menambahkan. Inter Milan mampu menjaga keseimbangan sehingga hasil laga tidak berakhir negatif untuk mereka. Dengan kemenangan ini, Inter Milan mampu memangkas jarak hingga berselisih 1 poin dengan Napoli. Juventus diprediksi bakal kesulitan lepas Dusan Vlahovic di musim panas. Juventus dikabarkan akan mengalami kesulitan dalam upaya mereka untuk melepas Dusan Vlahovic ke klub lain di bursa transfer musim panas mendatang. Sebelum bursa transfer Januari, Dusan Vlahovic merupakan penyerang utama Juventus yang secara konsisten bekerja keras untuk mencetak gol bagi tim. Penampilannya tetap menonjol meski Juventus menghadapi berbagai tantangan di sepanjang musim. Di luar lapangan, ia sempat berdiskusi dengan klub mengenai perpanjangan kontrak yang akan berakhir pada musim panas 2026. Awalnya, ada harapan bahwa kesepakatan baru dapat tercapai, namun perkembangan terbaru justru mengindikasikan bahwa masa depannya di Juventus semakin tidak pasti. Juventus telah menerapkan kebijakan penghematan biaya dalam beberapa waktu terakhir, yang berdampak pada kemampuan mereka untuk menawarkan kontrak besar kepada pemain kunci. Seperti banyak klub papan atas lainnya, Juventus memiliki batasan gaji yang harus dipatuhi, sementara gaji Vlahovic saat ini jauh melebihi ambang tersebut. Striker asal Serbia ini merupakan pemain dengan bayaran tertinggi di Serie A, sebagian besar karena klausul dalam kontraknya yang secara otomatis meningkatkan gajinya secara berkala. Saat ini, ia menerima 12 juta euro bersih per musim, atau lebih dari 20 juta euro sebelum pajak, jumlah yang sulit ditanggung oleh klub lain di Serie A. Jika tidak ada kesepakatan transfer, Dusan Vlahovic berpotensi bertahan di Turin hingga kontraknya habis. Dalam skenario ini, ia bisa pergi sebagai pemain bebas transfer di akhir kontraknya, sementara Juventus tetap harus menanggung gajinya yang tinggi tanpa bisa memperoleh kembali investasi besar yang telah mereka keluarkan untuknya. Situasi ini menjadi dilema bagi klub, yang harus mencari solusi terbaik agar tidak mengalami kerugian lebih lanjut. Manajer Inter Milan hadapi dua masalah kebugaran penting jelang derby di Italia lawan Juventus. Bos Inter Milan Simone Inzaghi kemungkinan besar tidak akan diperkuat dua bintang tim utama yang penting dalam pertandingan derby di Italia mendatang melawan Juventus. Menurut Gazzetta dello Sport melalui Internews, Federico Di Marco dan Marcus Thuram berisiko absen pada pertandingan Minggu karena cedera. Thuram menjadi starter dalam kemenangan kandang tadi malam melawan Fiorentina. Namun, masalah pergelangan kaki memaksanya keluar lapangan pada setengah jam pertama, sehingga Simone Inzaghi harus melakukan pergantian lebih awal. Manajer Nerazzurri tidak menyangka Marko Arnautovic akan mencetak gol dari bangku cadangan untuk memastikan kemenangan Inter 2-1. Sementara itu, Di Marco tidak masuk dalam skuad pada hari pertandingan karena ia masih berjuang melawan penyakit. Di Marco dan Thuram sangat penting bagi tim asuhan Inzaghi. Oleh karena itu, kehilangan mereka pada pertemuan penting dengan Juventus akan menjadi pukulan telak. Meski Arnautovic tampil heroik pada Senin malam, ia sulit menandingi peran pemain Prancis itu di tim ini. Lebih jauh lagi, Carlos Augusto tampil baik melawan Fiorentina tetapi masih di bawah level Di Marco. Di sisi positifnya, Inter akan menyambut Denzel Dumfries kembali dari skorsing untuk pertandingan yang berpotensi menentukan musim ini.